Halo bung-bung semua, kita masuk ke episode ke-7 pembacaan transkrip berita acara sidang Mahmilub Dr. Subandrio, Sang Wakil Perdana Menteri sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijen atau BPI. Dr. Haji Subandrio diadili di Mahmilub karena tuduhan tersangkut prahara Gerakan 30 September atau G30S. Terlepas dari berbagai perdebatan tentang persidangan ini, kami hanya ingin menghadirkan fakta-fakta persidangan yang terjadi pada masa itu. Dokumen berita acara persidangan ini kami dapatkan dari buku G30S di hadapan Mahmilub yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat AHM PTHM pada tahun 1967. Narator hanya membacakannya saja. Gaya dan intonasi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Oh iya bung-bung, kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar bung-bung juga bisa membaca langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Lanjutan tanya jawab persidangan Mahmilub Dr. Subandrio. T adalah tertuduh atau terdakwa, sementara K adalah ketua atau hakim ketua, lalu H adalah hakim anggota. Ada juga O yang artinya auditor dan P berarti pembela. Bung-bung yang sempat tertinggal, silahkan menonton kembali bagian-bagian sebelumnya dengan mengunjungi playlist Mahmilub Dr. Subandrio di channel ini. Soal lain, pada waktu dalam perjalanan saudara dari Medan ke Langsa dalam rangka turun ke basis atau turba, saudara pernah berbicara dengan Jenderal Mokoginta, antara lain mengenai penilaian terhadap peristiwa yang terjadi tanggal 1 Oktober di Jakarta. Antara lain itulah mengapa para perwira senior AD tidak mau memberikan kesempatan kepada generasi muda. Tidak pernah diucapkan? Tidak pernah. Selesai hakim anggota AKBP Taslan Karnadi mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada tertuduh, selanjutnya Auditor Letkol CKH Durmawel Ahmad Sarjana Hukum mengajukan pertanyaan pada tertuduh. Saudara Dr. Subandrio, jika saudara meninjau ke negara AS, di sana kalau kita melepaskan pandangan kita ke negara Amerika sana, kira-kira tingkatan Kepala Badan Pusat Intelijen Indonesia itu sejajar dengan yang mana di Amerika? Saya itu ingin nanti menumbuhkan. Saya tidak minta keinginan saudara sejajar dengan apa. Jadi tidak saya adakan sejajar dengan Amerika. Kalau sekiranya Badan Pusat Intelijen di Amerika Serikat itu ada, tentu ada kepalanya. Dus, dalam satu negara ada kepala intelijen. Di Indonesia adalah kepala BPI. Kalau di Amerika itu siapa kira-kira? Kira-kira mengenai aktivitas luar negeri CIA. Dus, begitu besar kekuatan CIA di dalam negeri Indonesia. Juga demikian ketinggian tingkat daripada kepala BPI itu. Sebab di atas tadi itu tidak ada. Kepala BPI itu kepala Badan Intelijen. Apakah masih ada kepala intelijen di atas dari saudara? Tidak ada lagi. Presiden. Presiden bukan kepala intelijen. Jadi saya berlangsung kepada presiden. Saya tanya, bukan kepala negara. Memang seluruhnya yang paling tinggi adalah presiden. Tetapi kepala intelijen di Indonesia ini siapa yang tertinggi? Jadi yang dinamakan BPI. Saya tanya, kepala intelijen di Indonesia ini siapa yang tertinggi?
Saya bukan kepala intelijen dari Indonesia. Saya kepala BPI. Badan Pusat Intelijen Indonesia. Apakah ada lagi organ di atasnya? Tidak. Tapi badan ini tidak mengatasi badan intelijen lain. Kalau disebut mengkoordinir, apakah dia tidak di atas yang dikoordinir? Tidak. Jadi itu yang diartikan saya tanya itu apakah tidak di atas yang dikoordinir? Ya, saya tidak duduk di atas badan intelijen lain. Siapa yang bisa langsung kepada kepala negara? Kepala intelijen mana? Jaksa Agung juga bisa langsung kepada presiden. Tidak. Saya tanya intelijen. Intelijen bukan Jaksa Agung. Jaksa Agung alias menteri dulu. Sekarang kepala intelijen di Indonesia ini siapa yang bisa langsung kepada presiden? Ialah kepala intelijen dari masing-masing angkatan. Tidak bisa. Sebab tiap-tiap kepala intelijen langsung kepada panglimanya masing-masing. Sebab itu adalah intelijen dari angkatan. Tapi intelijen dari negara adalah BPI. Saya tidak mengerti. Saya kira saudara mengerti dalam soal organisasi. Saya tidak menganggap bahwa BPI itu duduk di atasnya intelijen yang lain, jadi yang kepolisian. Sekarang saya tanyakan, siapa dari kepala intelijen dari negara Indonesia ini yang langsung di bawah presiden? Ya BPI. BPI, dus siapa kepalanya? Ya kepala BPI. Kepala BPI itu siapa? Saya. Ya itu dia. Saya tanya kepada saudara, tugas pokok dari BPI itu apa sebetulnya? Tugas pokok dari BPI dicantumkan dalam surat keputusan presiden. Sesuai dengan yang saudara terangkan dalam berita acara. Ya, bisa saya bacakan? Bisa. Kalau sekiranya ini tidak tepat supaya saudara mengatakan bahwa itu tidak tepat, jangan saudara telan saja. Tugas yaitu pasal 7 daripada Peraturan Presiden nomor 8 tahun 1959. BPI bertugas 1. Memberikan pimpinan kepada dan menyelenggarakan koordinasi antara badan-badan sipil dan militer yang mempunyai tugas intelijen. 2. Mengumpulkan, mempelajari, membahas, dan menilai keterangan-keterangan, laporan-laporan dalam lapangan intelijen. 3. Menyampaikan kepada Perdana Menteri, Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, hasil-hasil intelijen yang perlu guna keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan negara. Pasal 8 BPI mempunyai bidang-bidang intelijen yang meliputi keterangan-keterangan yang secara langsung atau tidak langsung menyangkut 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Saya ulangi, dalam negeri. 2. Kelangsungan kewibawaan dan kekuasaan pemerintah. 3. Pemeliharaan rahasia-rahasia negara. 4. Pengamanan keselamatan negara dari bahaya-bahaya yang mengancam dari luar. Apakah itu benar semuanya? Benar. Kemudian saudara sendiri mengeluarkan suatu keputusan nomor 1 yang bunyi konform dengan itu. Apakah itu benar juga? Benar. Coba kita kembali kepada dokumen konsep surat Gilchrist. Gilchrist itu siapa? Duta Besar Inggris. Bekas Duta Besar Inggris. Ya, sekarang bekasnya. Saudara menerima dokumen konsep Gilchrist itu pada pertengahan Mei. Ya, kira-kira 20 di antara 18. Tetapi dalam bulan Mei. Ya, bulan Mei. Apakah saudara menerima dokumen tersebut sesudah pembakaran dan pengobrak-abrikan kedutaan besar Inggris yang dimana hampir seluruhnya dokumennya diobrak-abrik oleh pemuda? Jadi diobrak-abrik kedutaan besar Inggris itu tahun yang lalu. Dus, lama sudah itu.
Ya, apakah dalam pengobrak-abrikan itu formulir-formulir daripada kedutaan Inggris juga terbawa? Itu kita ambil. Sesudahnya kita ambil ketemukan itu lantas disegel oleh Inggris. Apakah formulir-formulir itu yang kosong pun juga terbawa keluar? Tidak. Tidak, saudara ketahui atau bagaimana? Tidak, di tangan kita tidak. Dan menurut laporan bahwa kita mengambil dokumen itu terjebak dan sesudahnya itu Inggris mengadakan penyegelan dan tidak ada yang keluar-keluar lagi. Tapi sebelum itu apakah sudah sempat, yaitu formulir-formulir yang jeywit itu, apakah sudah dapat terbawa keluar oleh pemuda-pemuda atau yang lain-lain? Saya tidak mengetahui. Apakah kemungkinan dapat oleh pemuda-pemuda itu untuk mengambil formulir-formulir yang serupa dengan konsep ini? Apa yang saya dengar, pemuda-pemuda tidak memasuki ke dalam ruangan. Siapa yang masuk waktu itu? Itu kita mengirimkan orang kita yang BPI dan juga dari angkatan darat lainnya. Ya, tapi formulir juga terbawa. Tidak jadi. Kalau tidak, apakah tidak mungkin bahwa dari pengobrak-abrikan itu juga formulir-formulir, sebab formulir itu pasti tidak masuk khusus, tentu terletak di atas meja, setidaknya di dalam laci. Misalnya di dalam kluis, tentu sudah bersifat rahasia. Apakah tidak mungkin itu dibawa oleh pemuda-pemuda atau orang-orang yang lain? Itu apa yang saya dengar, pemuda itu di luar atau orang-orang lain. Tanpa obrak-abrik itu juga bisa. Saya tanya kepada saudara, apa sebetulnya syarat-syarat untuk menyatakan bahwa suatu dokumen itu otentik? Saya pada itu waktu tidak mengadakan penyelidikan apa syaratnya, oleh karena dikatakan oleh Kartono Kadri bahwa itu otentik. Saya terima sebagai otentik. Apakah waktu itu formulirnya otentik dan handscript yang ada dalam otentik atau bagaimana? Saya anggap secara dokumen, secara keseluruhan otentik. Secara keseluruhan? Jadi saya tidak mengadakan alam pikiran bahwa apa yang otentik atau tidak. Apa yang dikemukakan oleh Kartono Kadri sebagai alasan untuk mengatakan bahwa dokumen itu otentik? Tidak disebut alasan apa-apa. Tidak disebut. Tidak disebut. Ini otentik. Jadi dikatakan otentik, saudara telan saja. Ya, oleh karena saya anggap beliau lebih mahir daripada saya. Saudara sudah berapa tahun jadi kepala intelijen? 6 tahun. 6 tahun? Saya kira saudara, kalau demikian itu ya maaf ya. Jangan hendaknya disamakan dengan agen reserse yang baru seminggu dinasnya, yang kalau pakai pistol di belakangnya supaya kelihatan. Saudara kepala badan intelijen dari negara. Ya, apakah waktu melihat yang otentik itu tidak ditanya apa yang otentik? Tidak. Jadi apa saya juga belum pernah menanyakan hal teknis mengenai BPI. Itu belum pernah menanyakan. Jadi belum pernah menanyakan. Jadi jadi saudara menongol di atas itu, apa tugas daripada saudara sebetulnya? Yaitu untuk menerima laporan, tetapi apakah teknis itu saya tidak pernah mendalam. Loh, saudara telah mengatakan bahwa dokumen ini sangat penting loh. Ya, apakah saudara tidak tanya lebih dulu apa yang otentik, yang mana? Apakah saudara tidak tanya itu? Handscript ini, handscriptnya siapa?
Apakah itu handscript dari Gilchrist sendiri? Jadi saya tidak menanyakan. Saya menganggap itu sangat penting dari dan keuntungan daripada perjuangan kita. Keuntungan dari perjuangan kita itu untuk apa? Sebagian untuk mencegah serangan dari Inggris dan alarmen dari dunia. Apakah karena saudara tentu lebih pintar dalam bahasa Inggris? Saya tanya, kalau sekiranya orang mendengar army, itu pikiran orang kemana? Angkatan daratkah, angkatan lautkah, atau angkatan kepolisian? Di situ disebut local army, tidak hanya army. Saya tanya army, zonder local, army saja. Kalau memang army, yaitu angkatan darat. Angkatan darat. Sesudah saudara menerima dokumen tersebut dan telah disuruh periksa otentiknya, ya saudara dibilangkan otentik. Begitu saja terus ditelan, terus dibawa ke Bapak Presiden. Ya, betul. Itu tanggal berapa itu? Tanggal 26 Mei. Dibawa ke Bapak Presiden. Apakah Bapak Presiden sama juga dengan saudara? Apakah yang diberikan kepada saudara itu ditelan saja? Ya, ditelan juga. Apakah waktu saudara memberikan dokumen itu kepada Presiden, apakah saudara tidak menerangkan sesuatu pun kepada Bapak Presiden? Tidak. Jadi saya berikan, dibaca oleh Bapak Presiden, memerintahkan kepada saya untuk memanggil Panglima. Sesudah itu saya panggil. Beliau pakaian lantas kita berkumpul lagi. Apakah waktu Presiden tidak minta atau mengadakan konsultasi pada saudara terlebih dahulu mengenai dokumen itu? Tidak. Apakah saudara tidak melaporkan kepada Presiden dokumen ini adalah untuk ini? Tidak. Juga tidak. Tidak. Bagaimana tanggapan saudara apabila seseorang membaca dokumen tersebut? Tanggapan saudara bagaimana? Tanggapan saya ada serangan dari Inggris yang memakai gerombolan dari Indonesia. Kalau di dalam berita acara ini, apakah masih saudara ingat, yaitu dalam jawaban saudara nomor 84, saudara menjawab dapat menimbulkan dalam pikiran orang yang membaca dokumen tersebut bahwa di samping desas-desus Dewan Jenderal akan mengadakan coup, apalagi desas-desus our local army friends yang mempunyai hubungan dengan dunia luar dan bisa menimbulkan memperkuat desas-desus Dewan Jenderal akan mengadakan coup. Itu jawaban saudara yang pertama. Benar itu? Itu oleh karena saya harus mengikuti pertanyaan saudara itu. Dengan sendirinya, saudara harus mengikuti pertanyaan yang menanya. Kalau tidak terjawab. Jawaban saudara selanjutnya dapat masyarakat terpengaruh diperkuat ke arah desas-desus adanya Dewan Jenderal akan melakukan coup. Benar itu? Ya, juga bisa mengalihkan desas-desus Dewan Jenderal akan mengadakan coup ke arah rencana Inggris Amerika untuk mengadakan operasi di Indonesia kerjasama dengan our local army friends. Benar? Jadi ada lagi. Ya, ada lagi. Memang saya balik ini, tidak saya gelapkan. Ada pertanyaan begini. Coba jelaskan, termasuk dalam angkatan mana apa yang disebut Dewan Jenderal dan Local Army Friends yang tertera dalam dokumen Gilchrist itu? Saudara menjawab Dewan Jenderal adalah perwira-perwira tinggi Angkatan Darat. Local Army Friends dalam dokumen konsep Gilchrist ialah oknum-oknum dari Angkatan Darat. Sesudah itu ada pertanyaan, apakah ada lagi yang akan diterangkan dalam pemeriksaan ini? Tidak ada lagi.
Sekarang saya tanya lagi, Local Army Friends dan dalam dokumen surat Gilchrist adalah oknum-oknum dari Angkatan Darat. Apakah yang saudara maksud dengan oknum-oknum itu? Itu orang-orang bekas TNI. Oleh karena saya sebelumnya tidak. Saya tanya, apakah yang saudara maksudkan dengan oknum-oknum dalam Angkatan Darat? Orang-orang dalam Angkatan Darat, bekas Angkatan Darat, demikian. Bekas itu tidak di dalam lagi, di luar dia. Tidak, karena saya sendiri sudah mengalami memeriksa Andy Sele di sana, itu yang bekas pemberontak itu. Saya tanya oknum-oknum dari Angkatan Darat itu, yaitu seperti Andy Sele yang saya anggap. Kalau saya, apa oknum Angkatan Darat? Ya, itu. Tetapi saya tidak. Tidak. Apakah saya oknum Angkatan Darat? Ya, oknum Angkatan Darat. Apakah termasuk dalam yang saudara terangkan di sini? Bagi saya tidak. Bagi saya yang saya maksudkan Andy Sele, juga saya jelaskan bahwa saya dalam pemeriksaan Local Army Friends, saya anggap Andy Sele itu juga dalam pemeriksaan saya jelaskan. Baiklah, sesudah itu dokumen itu saudara bawa kepada presiden dengan tidak memberikan keterangan sedikit pun. Jadi saudara datang ke istana itu seperti seorang postbody yang mengantarkan surat tunggu di luar. Ya, oleh karena Bapak Presiden menganggap kita nanti bicarakan kalau bersama, kalau apakah tidak Engelke gesprek dari saudara untuk dokumen itu? Tidak, dan ini sering juga terjadi dengan kawan. Kalau ada rapat koti, diterima saja dan nanti di rapat koti dibicarakan. Ya, setelah Presiden mengatakan kepada saudara supaya mengumpulkan para panglima, apakah rapat dengan panglima itu dengan kesemuanya? Panglima apakah berjangka lama waktunya dari mulai pukul berapa kira-kira? Kira-kira setengah jam, 3/4 jam. Di dalam rapat tersebut apa yang dibicarakan Presiden? Jadi yang pertama mengenai dokumen ini. Yang kedua lantas dengan Jenderal Yani tadi. Lantas saya tadi dari luar negeri. Bagaimana? Coba ulangi. Jadi saya tadi mengenai publikasi itu kita bicarakan juga bagaimana. Itu apakah juga dalam rapat? Bagaimana? Apakah dalam rapat atau sesudah rapat? Dalam rapat dan sesudahnya rapat. Bapak Presiden dengan Jenderal Yani dengan kami tinggal sendiri. Dan lanjutkan juga pembicaraan itu. Apakah ada dibicarakan di dalamnya mengenai pengumuman dokumen tersebut untuk keperluan perjuangan kita menentang imperialis?